Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati, SPD MPD. Saya adalah Kepala Sekolah SMK Anur Padang dengan alamat Jalan Taman Siswa nomor 9 Padang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan bagaimana supervisi yang dilakukan di SMK Anur dengan mempergunakan pendekatan berbasis coaching. Selama ini, guru-guru kalau kita tunjuk untuk disupervisi, banyak guru-guru yang merasa stres ataupun takut ya, karena merasa ketika kepala sekolah atau guru yang ditunjuk sebagai supervisor akan menemukan kesalahan-kesalahan mereka dalam mengajar. Nah, pada kesempatan ini saya akan melakukan supervisi dengan salah seorang guru, di mana supervisi akademik yang akan saya lakukan dengan mempergunakan pendekatan berbasis coaching. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Rina. Apa kabar Bu Rina pagi ini? Pagi ini Bu Rina supervisi ya sama saya. Jadi saya panggil Bu Rina pagi hari ini. Sebelum saya masuk kelas untuk supervisi Bu Rina, saya mau coaching Bu Rina begitu. Apakah Bu Rina berkenan ini di coaching dulu? Terima kasih. Bu Rina, coaching ini adalah satu pendekatan yang kita pakai sebelum kita melakukan supervisi, dan nanti juga setelah disupervisi saya akan coaching Bu Rina kembali. Nah, pagi hari ini karena Bu Rina mau supervisi, sebelum saya supervisi Bu Rina di kelas, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu. Apa tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajarannya supaya siswa mampu memahami prinsip dan cerpen. Tujuannya cuma satu ya Bu Rina ya, memahami unsur instruksi dalam cerpen. Jadi hari ini Bu Rina ada satu tujuan pembelajarannya yang bahasa Indonesia. Itu pertemuan keberapa Bu Rina? Atau modul yang ketiga Bu? Modul yang ketiga. Bu Rina, tujuan tadi yang sudah Bu Rina sebutkan, kira-kira apa langkah-langkah nanti tiba di kelas yang akan Bu Rina lakukan? Yang pertama itu kita menyapa siswa dulu. Siswa dulu, oke. Setelah itu kita sapa, kemudian kita terangkan sedikit. Kita tanya ke anak, belajar unsur intrinsik apa tidak, mau di SMA, mau di SMP. Setelah itu kita terangkan sedikit unsur intrinsik, dan anak paham, kita bagi anak beberapa kelompok menganalisis cerpen. Analisis cerpen, unsur intrinsik-nya. Setelah itu anak mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Masing-masing kelompok ke depan. depan. Setelah presentasi anak, saya menyimpulkan materi yang telah saya ajarkan kepada bersama-sama dengan siswa. Terakhirnya gitu, langkah terakhirnya Bu Rina ya. Oke, baik. Nah, dari beberapa langkah itu yang akan nanti Bu Rina lakukan di kelas ya, ketika saya supervisi begitu. Kemudian Bu Rina sudah memiliki langkah-langkah. Ya, kira-kira sumber daya apa yang Bu Rina miliki ketika Bu Rina nanti ngajar? Buku bahasa Indonesia. Ya. Baik buku dari Guru Merdeka yang di-download dari internet. Juga diambil dari buku Menulis Efektif yang dikarang oleh Goris Krab. Oh, itu yang dipakai ya. Nah, kalau untuk sumber daya yang dimiliki oleh anak, berarti anak harus punya buku paket begitu ya? Yang di-download dari internet Bu. Nah, ada sumber daya yang lain nggak Bu selain buku? Ada dari internet. Dari internet. Berarti anak-anak nanti searching internet begitu ya Bu ya? Nah, kalau selain daripada buku-buku, nanti apakah ada kegiatan lanjutan Bu setelah mereka baca buku, kemudian searching di internet? Tugas terakhirnya nanti dari mulut tinggalnya anak baca cerpen. Oh, membaca cerpen. Baca cerpen. Tugas terakhirnya. Cerpen sejarah. Cerpen tentang sejarah gitu ya. Oh, berarti nanti Bu Rina bisa berkolaborasi sama guru sejarah ini ya?
Ya kalau untuk kurikulum merdeka kan diusahakan ya anak ini tidak terlalu banyak membuat tugas gitu. Satu tugas bisa nanti beberapa guru yang menilai gitu. Ya jadi misalnya berkolaborasi tadi dengan guru sejarah ya mungkin nanti dengan guru mata PKN begitu ya. Jadi anak dengan senang hati mengerjakan karena dia tahu satu tugasnya Tugasnya yang utamanya tentang G30S ini. oh G30 SPKI. Ya, ada hubungan dengan PKN atau sejarah ya Bu ya. Oke. Jadi sumber daya, kemudian apa tugas akhirnya nanti membuat cerpen. Oke. Apakah itu akan nanti Ibu Rina selesaikan dalam satu pertemuan atau Beberapa pertemuan Bu. beberapa pertemuan? Betul. Jadi yang sekarang ini Bu Rina memaparkan materi dulu. Iya, ya, pertemuan kita nanti gitu ya. Baik Bu Rina, mungkin itu untuk coaching kita pagi hari ini sebelum Bu Rina masuk kelas dan saya nanti akan lihat Bu Rina di kelas. Terima kasih Bu ya. Salam sejahtera untuk yang bukan agama Islam. Nah, sebelum saya mulai mengajar Anda, saya ambil data hadirnya dulu ya. Tujuan kita mempelajari teks novel sejarah supaya kamu memahami unsur-unsur intrinsik yang ada dalam novel sejarah. Pernah belajar unsur intrinsik kan? SMP melalui kelas 10. Nah, apa itu unsur intrinsik? Apa itu Cindy? Iya boleh. Apa Cindy? Tema. Apa itu tema Cindy? Kedua apa? Topik apa yang dua topik? Penokohan, tokoh dan tokohan. Apa itu tokoh topik? Tokoh utama dan tokoh pendukung. Kemarin ada teks tentang tutur, teks cerpen. Setelah itu kamu saya bagi atas dua kelompok. Ini kelompok satu, ini kelompok dua. Duduk ke kelompok Anda. Analisis di dalamnya tema teks, ya. Kemudian tokoh dan penokohan dalam teks. Setelah itu alur teksnya. Setelah itu sudut pandang teksnya. Setelah itu amanat. Setelah itu latar dan gaya bahasanya. Mendiskusikan per kelompok, kemudian kamu kasihkan keminta nanti per kelompok ada perwakilannya. Kami dan Anda? Kami tuh? Nyala. Berabot akan. Baiklah, saya dari kelompok 1 menganggotakan 4 orang. Bocah kamu ya? Kelompok 1 menganggotakan 4 orang. Ada Rizky itu, Iya, sama Rizky. ada Karin, ada Dipa. Saya akan bacakan diskusi saya. Saya akan membacakan hasil diskusi saya tentang tema tukang cukur. Nah, kelompok 2 Cindy. Dalam karya sastra itu yang pertama tema, yang kedua tokoh dan penokohan, yang ketiga alur, yang keempat amanat, yang keempat kelima sudut pandang, yang keenam latar, yang ketujuh gaya bahasa. Sekian dan terima kasih. Dan untuk tugas di rumah kamu membuat sebuah cerpen teks sejarah. Nah, yang bertemakan tentang G30 SPKI. Nah, kamu bisa evaluasi dengan guru sejarah dan guru PKN. Pamit Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Rina, tadi kita sudah supervisi Bu Rina di kelas ya. Bagaimana perasaan Bu Rina tadi ketika saya supervisi begitu? Ini menyenangkan Bu. Berarti
karena tadi diawali dengan coaching ya Bu Rina ya. Bu Rina merasa tidak terlalu berat ya kalau di supervisi. Kalau selama ini Bu Rina membayangkan supervisi itu seperti apa? Ya, menakutkan lah Bu. Ya karena tiba-tiba langsung aja ya Bu ya masuk kelas gitu langsung kita dinilai. Kalau tadi itu kita mencoba bagaimana sebelum Bu Rina masuk kelas ya Bu Rina di coaching dulu. Jadi mengupayakan bagaimana guru yang di coaching itu terkesan agak santai gitu ya. Nah dari coaching kita di awal, sekarang saya coaching lagi setelah Bu Rina supervisi. Kira-kira dari yang Bu Rina sebutkan di coaching awal tadi, apa langkah-langkah yang menurut Bu Rina tidak sesuai dengan yang Bu Rina sebutkan sebelum tadi Bu Rina di supervisi? Ada yang lupa Bu, itu refleksinya kan harusnya ada tindakan ke siswa. Ya, saya lakukan dari Oh begitu, refleksi, jadi ya. dari langkah-langkah Ya, yang Bu Rina jelaskan tadi di awal sebelum disupervisi sama saya, Bu Rina kan nyampaikan tadi nanti ada refleksi gitu ya. Ternyata di kelas tadi lupa masalahnya. Bu Rina melaksanakan. Baik. Nah kira-kira kedepannya seperti apa lagi Bu Rina? Kalau memang hari ini Bu Rina lupa melaksanakan refleksi, Perbaiki masa yang akan datang ya Bu. Diperbaiki. ya. Memang kalau zaman kurikulum merdeka sekarang ini Bu, refleksi itu tuh penting Bu. Ya, refleksi kita sebagai guru mengevaluasi diri. Ini Bu Rina nih sebenarnya lagi mengevaluasi diri ya. Iya. Ya, ternyata saya minta Bu Rina merefleksi apa sih yang tujuan tadi yang tidak tercapai begitu ya. Bu Rina merefleksi diri bahwa kegiatan refleksi dalam PDM Bu Rina lupa melaksanakan. Minta tanggapan siswa tentang kita ngajarkan. Oh iya, jadi ya betul itu Bu Rina. Jadi selain merefleksi evaluasi diri, kita juga minta anak-anak merefleksi kita ya. Bagaimana kegiatan kita hari ini anak-anak? Apakah kalian menyenangkan? Apa yang kalian dapatkan hari ini gitu. Kemudian dari refleksi tadi, nah itu untuk perbaikan di PBM itu dengan mungkin itu saja Bu Rina. Mudah-mudahan apa yang kekurangan tadi di tujuan pembelajaran di langkah-langkah ya tadi ya yang ada tertinggal gitu bisa Bu Rina perbaiki di pertemuan selanjutnya. Terima kasih ya Bu Rina yang sudah coaching dengan saya. Semoga sukses. Terima kasih. Mudah-mudahan guru-guru itu mau di supervisi karena supervisi itu diawali oleh coaching sehingga supervisi bisa menyenangkan bagi semua guru. Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikianlah proses daripada supervisi akademik yang dilakukan di SMK Anur Padang. Harapannya tentu saja akan banyak sekolah-sekolah yang melakukan supervisi dengan pendekatan coaching. Semoga apa yang kami tayangkan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.